Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Nuraini, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun sejenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan lebih baik. Itu adalah pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang terakhir, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu adalah melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Lalu ada langkah-langkah dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yaitu kita harus menganalisis terlebih dahulu faktor apa yang mengakibatkan perubahan kebutuhan sumber daya manusia untuk dapat melakukan perencanaan sumber daya manusia. Jadi tidak asal-asalan, kita harus mengetahui dulu faktor-faktornya, baru kita bisa dapat mengambil keputusan. Yang kedua adalah peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Di masa yang akan datang, sumber daya manusia ini kita harus mengetahui apa aja sih kebutuhannya. Yang ketiga adalah penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat adalah analisis ketersediaan atau supply sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Yang kelima adalah penentuan dan implementasi program. Jadi langkah-langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana ke depannya kita dalam mengelola sumber daya manusia. Lalu kita akan membahas tentang penyebab permintaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada yang namanya faktor eksternal, yang kedua itu faktor organisasional, yang ketiga itu ada faktor angkatan kerja. Jadi penyebab permintaan sumber daya manusia ini terdapat di faktor-faktor tersebut, yaitu faktor eksternal itu meliputi tentang ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, serta pesaing. Yang meliputi faktor organisasionalnya itu yang pertama ada rencana strategik, yang kedua itu ada anggaran, lalu yang ketiga itu ada ramalan penjualan dan produksi, yang keempat itu ada perusahaan baru, yang kelima itu ada desain organisasi dan jabatan. Lalu faktor dari angkatan kerja itu yang pertama itu ada pensiun, yang kedua itu ada pengunduran diri, yang ketiga pemberhentian kematian, dan yang pemberhentian dan kematian, dan yang terakhir ada yang namanya kemangkiran. Itu adalah penyebab permintaan sumber daya manusia yang menurut faktor-faktornya. Sekarang kita akan membahas tentang peramalan ketersediaan. Peramalan ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas
cerdas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya, yaitu dalam rangka meramalkan ketersediaan atau penawaran sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal para karyawan yang dipekerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal para pasar tenaga kerja. Jadi dalam perencanaan penyediaan sumber daya manusia ini, kita harus melakukan peramalan ketersediaan. Untuk itu makanya perusahaan harus sebelum itu perusahaan itu harus memperkirakan dan memperhatikan kemampuan perusahaan itu bagaimana dalam mencari karyawan yang terampil atau karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan job deskripsi yang diperlukan dalam perusahaan, dan kita harus mengetahui sumber-sumbernya. Dan dalam rangka kita melakukan ketersediaan itu, maka manajer itu sumber daya manusia itu harus mengamati sumber-sumber internalnya. Jadi seperti kita harus mengamati bagaimana para karyawan itu yang dipekerjakan sekarang ini dalam melakukan pekerjaannya, dan bagaimana kita melihat pasar tenaga kerja di luar sana dalam pekerjaannya. Jadi kita bisa memperkirakan kebutuhan dalam melakukan perekrutan sumber daya manusia yang sesuai dengan kedepannya dan sesuai dengan perusahaannya. Lalu setelah kita melakukan peramalan ketersediaan, kita harus membuat metode peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada yang namanya zero based forecasting. Yang kedua itu ada bottom up approach. Yang ketiga itu ada ratio analysis. Yang keempat itu ada simulation method. Pertama, kita akan membahas terkait dengan zero based forecasting. Zero based forecasting yaitu menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf di masa depan. Jadi zero based forecasting itu kita bisa melihat dan menentukan bagaimana kita membutuhkan karyawan di masa yang akan datang. Apabila untuk sekarang ini karyawannya banyak yang terampil, mungkin kedepannya kita membutuhkan karyawan atau merekrut karyawan sedikit saja. Tapi jika misalnya di sumber daya manusia yang sekarang ini kurang bagus, di kedepannya kita akan mengevaluasi dan memilih lagi bagaimana kita harus mendapatkan karyawan yang potensi pekerjaannya itu yang baik, sehingga di masa depan mendapatkan kebutuhan penyediaan staf yang baik. Lalu yang kedua itu ada yang namanya bottom up approach, yaitu setiap level yang berurutan dalam organisasi mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga hasilnya menghasilkan ramalan akurat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Jadi setiap level yang berurutan dalam organisasi itu kita bisa melihat dari yang terendah, kita bisa meramalkan nih tingkat kebutuhan atau keterampilan pekerja yang levelnya terendah ini, apakah harus kita perbaiki atau kita ganti dengan karyawan yang lebih baik. Nah, makanya perencanaan sumber daya manusia itu berhubungan terkait tentang hal tersebut dan bisa digunakan untuk merekrut pekerjaan terbaru atau mengubah cara pekerjanya untuk mendapatkan misalnya training untuk dia menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga ada rasio analisis. Rasio analisis itu adalah pendekatan menentukan perbandingan antara jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Rasio analisis ini jadi kita harus melihat antara pekerjaan yang dikerjakan dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan itu ada berapa, agar tidak terjadi kekurangan pekerjaan atau kelebihan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan. Apabila kita kekurangan pekerjaan, maka produksinya akan terhambat, dan jika kita ke kelebihan pekerjaan, maka akan banyaknya pengeluaran dana yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada yang namanya simulation metode, yaitu teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Itu adalah
metode-metode dalam peramalan untuk kebutuhan sumber daya manusia ke depannya ya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.